Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Sahabat Inspiratif Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Mesoyi. Kali ini kita bersama narasumber sahabat senior dari Gerakan Pemuda Ansor Desa Mesoyi, yaitu sahabat Suwarto. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Apa kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan saat ini? Oke, matur nuwun atas waktunya dari teman-teman Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat semua, terutama kru channel YouTube Ansor Banser Mesoyi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sekedar berbagi cerita, pengalaman, kehidupan saya pribadi yang barangkali nanti ada satu atau dua ataupun mungkin pengalaman kecil atau kisah-kisah kehidupan saya yang bisa kita petik bersama untuk pengalaman, untuk bekal kehidupan kita bersama, baik dalam kita hidup sebagai pribadi kita masing-masing ataupun kita sebagai pemuda, kemudian juga dalam kapasitas kita sebagai anggota dari Gerakan Pemuda Ansor, khususnya di Ranting Desa Mesoyi. Sebelumnya kita akan bercerita dari pengalaman kami berorganisasi. Itu saya awali dulu di penghujung tahun 90-an, masuk awal 2000-an. Itu saya ikut di IPNU Ranting Desa Mesoyi. Nah, tapi sebelumnya untuk pendidikan formal saya dari SD kemudian ke MTS Syahid Doro. Kalau SDN 01 Mesoyi. Habis itu ke MTS Syahid Doro. Lah terus sempat juga selepas MTS kita ya ngangsu kawruh di Kedungmuni. Nah, nyantri gitu, mondok. Ya mungkin istilah gitulah. Yang penting kita juga tidak menonjolkan aku pernah nyantri, mbok menawa aku kurang dari kriteria santri. Nah, selepas belum saya sampai keluar dari situ, dari ngangsu kawruh itu masih saya aktif, tapi ketika pulang pas liburan dan sebagainya ada kegiatan IPNU di Desa Mesoyi di Ranting, kita sempatkan untuk ikut. Kemudian bareng teman-teman itu juga kita sempat berkiprah di IPNU, kemudian sampai kita juga dipercaya oleh teman-teman PAC IPNU kala itu untuk mewakili kontingen Ansap Talun di Porseni cabang. Dan alhamdulillah dari Ranting Desa Mesoyi bisa mempersembahkan ya medali emas. Prestasi emas ya. Satu-satunya saat itu yang Talun dapat medali emas cabang dari Mesoyi, cabang lomba pidato bahasa Arab. Saat itu sampean yang ini ya, yang Bukan. maju gitu. Bukan. Tapi saat itu saya tim ya, sampean ikut tim gitu. Ikut masuk di kontingen tersebut. Masuk satu tim lah. Kemudian seiring berjalannya waktu, IPNUnan kita tetap, kemudian juga tidak lupa sebagai yo aranebe Cahnom, ya Cahnom. Kegiatan bareng kanca-kanca sing
ya sing Ibnunan sing ora milu Ibnunan kita berbaur tetap saling ngonconi, kemudian kita tidak meninggalkan atau tidak berteman atau menjauhi Tidak mereka. memilih. Ya, artinya siapapun kita serawungi tetap kita berteman. Nah, masalah nanti di pergaulan kan kita juga harus pinter-pinter filter menyaring yang kira-kira bisa atau boleh dan tidak boleh, antara yang layak dan tidak layak kita ambil, kita tiru, itu kita juga harus pinter-pinter kita masing-masing. Mungkin sebagai rekomendasi ini ya, pemuda atau adik-adik kita yang mau menuntut kawruh ini, seperti sahabat Suwarto ini pernah lakukan waktu di Kedungun itu di mana, teman? Di pondok mana atau di tempat mana? Di pesantren Najul Hidayah, Cabgawen Utara, Kedunguni. Kemudian setelah kita Ibnu, ya dalam artian kita tidak, saya pribadi tidak ada, saya mantan Ibnu, tidak, artinya tetap Ibnu selamanya. Ya, artinya tetap kita dari Ibnu kita bisa ambil berlatih untuk berorganisasi, kemudian juga keuntungan atau manfaat yang bisa kita petik. Ternyata memang ketika dulu kita Ibnunan, yo anane geruduk-geruduk ngalor ngidul. Ya, geruduk-geruduk ngalor ngidul paling kumpulan di situ, yo paling jare organisasi ini bocah NU, yo paling nariahan, tahlilan. Tapi ada yang bisa saya petik dari keikutsertaan saya dulu di Ibnu, bahwa apa yang akan kita petik di hari tua atau saat kita dewasa ternyata tidak lepas dari apa yang kita tanam di saat kita masih muda. Dan itu didapat waktu di Ibnu ya? Ya, tidak saya pungkiri, meskipun skala kecil saya ikut kegiatan nih, cuma di ranting paling mentok-mentok yo Ancap, itu banyak sekali pengalaman, kemudian juga pelajaran yang bisa saya petik. Salah satunya dengan kita dulu ringan kaki untuk melangkah, untuk berjalan nekani undangan kumpulan Ibnu. Saat itu masih jauh dari kata teknologi maju. Jangankan untuk dibandingkan dengan sekarang yang ada kendaraan, ada alat komunikasi, HP, motor dan sebagainya. Dulu kita untuk berkomunikasi dengan teman ranting lain, kita ngandalke surat. Kemudian untuk menghadiri undangan kumpulan di satu ranting pun di Desa Mesoyi, di Dukuh A misalkan, yuk kita jalan kaki. Jalan waktunya kaki. Lebih ini ya. Nah itu kemudian kalau ada undangan ke cabang, anak cabang, yuk kita jalan kaki. Nah di situ bisa kita petik rasa kebersamaan ketika kita berjalan bareng dengan teman-teman. Kemudian kenangan ya. Kemudian dengan kita cepat kaki dan ringan tangan, artinya kita bersemangat untuk berorganisasi. Ternyata yang saya petik kemudian adalah bahwa ketika dulu kita bersemangat berorganisasi, untuk memikirkan jalannya organisasi, berjalannya kegiatan, itu kan diperlukan tidak sekedar semangat tok, tapi juga mensiasati bagaimana kekurangan minusnya kita, apalagi di zaman dulu
kekurangan-kekurangan yang ada kita siasati bagaimana supaya setidaknya kita minimalisir. Nah, dengan begitu kita kan otomatis putar otak bareng teman-teman, kita berbincang, berdialog ya, gampangnya berbagi pendapat. Iki kira-kira priye men sido acarane men jalan dan sebagainya. Nah, dengan begitu ada pelajaran bahwa ketika dulu kita sempatkan waktu untuk noto pikiran, noto hati, jalan ke organisasi, memikirkan kegiatan orang banyak. Saat kita dewasa, yang sudah saya petik, saya merasakan manfaatnya, itu insya Allah akan terasa ringan ketika kita memikirkan atau menanggung beban kita sendiri. Artinya sebab apa? Pikiran kita sudah terlatih untuk berpusing-pusing ria zaman untuk dulu. menghadapi masalah. Nah, ketika kita misalkan mau kumpulan lah bahasanya, urunane kepriye, jajane lurune ngendi, tempate nggon sapa. Terus misalkan kita sebagai pengurus mestinya kan harus terlibat dan harus proaktif dan aktif priye acara kuwi menjadi. Nah, saat itu kita yang masih notabene anak-anak wis dilatih pikiran, aduh lurune duit priye ki cah. Iya. Urunane kepriye ki cah. Terus kita bagi tugas kan, nek ketika urung ono duit si A si B si C sampean galang dana luru duit. Ketika sudah terkumpul nanti kita bagi tugas lagi, sampean belanja luru jajan, sampean lurus gelaran nyiapke tempat dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah dewasa, pikiran kita sudah biasa terlatih dari awal, maka untuk menyikapi problematika kehidupan kita masing-masing, setidaknya pola pikir kita sudah terlatih untuk siap menghadapi seluk-beluk problem-problem kehidupan di masa dewasa, di usia dewasa. Kemudian kembali lagi setelah tadi kita ibnunan, kita juga sempat ya bareng-bareng karo konco-konco nang dulu ya mungkin grumung-grumung, mungkin juga Mas Rotib sempat menangi bareng ngancani bocah cilik kan Rotib nang masjid anu ya ki sekedar untuk membunuh waktu, sekedar membunuh waktu pantare timbangane grumung njongkot tok ngalamun panopo ngembul bocah cilik iso guyon, iso ngrungu dongengan lucu-lucune bocah cilik, keriangan keceriaan mereka natural. Itu juga kadang bisa menjadi inspirasi untuk kita menghadapi dan menyiasati hidup situasi dan sebagainya. Kemudian di penghujung 2001 saya pulang dari Capgawen Kedung Muni. Nah, saat itu artinya waktu saya kan enak genah nang omah. Lah, kemudian juga untuk kegiatan ibnunan, ngembul konco kampung, gampangnya ngembul konco nang omah itu lebih intens, lebih banyak waktu. Kemudian selang 2 atau 3 tahun saya menikah dengan istri saya yang sekarang. Nah, setelah itu menginjak usia berumah tangga, saya sudah dititipi amanat 1 orang istri. Di situ saya menemukan kembali apa yang dulu pernah saya tanam, apa yang dulu pernah saya dapatkan pengalaman dalam berkegiatan Ibnu, ternyata problem
memasuki usia Berumah jenjang rumah tangga, wis dadi cara kasarane ajar dadi wong tua. Lah itu manfaat atau keuntungan yang saya dapatkan dulu dari beribnu. Memang yang namanya berorganisasi, apalagi organisasi kemasyarakatan pemuda, nek diluru batine, luru keuntungane ya ora ono secara material gitu ya. secara material. Makanya kita juga tidak menafikan ketika ono wong sing memang dasare mungkin sungkan grudak-gruduk kok kuwi. Ibnunan ngopo, kumpulan ngopo, ono batine ora, ono batine ora. Malah onone kadang tarikan maning tarikan. Nah, memang kalau dinilai secara material ya ora ono batine wong melu organisasi. Terus menurut sahabat Suwarto ini batinya itu di mana itu untuk berorganisasi Ibnu atau Ansor itu? Apakah secara material atau spiritual atau ada tujuan? Misalnya kita ngalap berkah dari para kiai atau pendiri, kita gondel sarung kiai lah katakanlah seperti itu. Ya. Menurut pengalaman dari sahabat sendiri gimana ini? Memang keuntungan berorganisasi tidak bisa didapatkan secara material. Sing ono malah kadang duit pribadi kanggo neboki kekurangane organisasi. Itu sudah sering, bukan sekali dua kali kami alami. Ya ora aku, ya ora kanca-kanca sing angkatanku. Sering cara kasarane duit piro urunan nggo acara isih kurang. Wis iki po dinggo, itu sudah hal wajar lumrah yang kami alami. Motivasi niatan berorganisasi itu dulu ya nek bahasa inteleke ya mungkin ora paham, tapi yang kita niatkan siji ngurip-ngurip kegiatan utawa ngurip-ngurip ke NU lah. Artinya bahwa apa yang sekarang kita nikmati dalam kehidupan bermasyarakat, tatanan bernegara, diakui atau tidak, itu ada dulu andil daripada para kiai, para ulama, santri zaman dulu. Nggih. Kita jangan sampai melupakan sejarah bahwa memang yang ditampilkan dalam pelajaran-pelajaran sekolah, mungkin dalam lembaga-lembaga pendidikan, yang ditampilkan adalah para pejuang, pahlawan. Tapi sebatas bahwa beliau-beliau itu pahlawan, beliau pejuang. Tanpa menyebutkan di balik itu kiprah santri, kiprah kiai ulama zaman dulu sangat besar dalam mengobarkan semangat nasionalisme zaman biyen. Sehingga terjadi cara kasaran wong saiki ngomong perang nglawan Londo, nglawan Jepang. Salah satu sing jarang kita ketahui atau bahkan kita tidak mau tahu, perang 10 November di Surabaya ya, yang sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan, berawal dari kekalutan situasi zaman tersebut, masa itu, bahwa tentara sekutu mendarat lagi di Surabaya, di Indonesia, khususnya Surabaya, dengan di dalamnya ada keikutsertaan diboncengi oleh tentara Belanda yang ternyata ingin menjajah lagi di Indonesia. Sampai ada ultimatum atau perintah dari pihak sekutu bahwa para pejuang yang ada di Surabaya khususnya harus menyerahkan senjata, mereka harus
menyerah kepada tentara sekutu. Nah, di situ menimbulkan semangat kepatriotismenan yang kemudian menjadi awal dari ataupun apa ya, semangat para arek-arek Surabaya juga untuk menjawab ultimatum dari tentara sekutu, sehingga ada meminta fatwa ke Mbah Hasyim Asy'ari Al-Maghfurlah priye hukume nglawan penjajah. Nah, dari situ Mbah Hasyim Asy'ari dengan istikharahnya memberikan fatwa bahwa mempertahankan tanah air adalah suatu kewajiban. Sehingga ada slogan Hubbul Waton Minal Iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kemudian Mbah Hasyim mengeluarkan fatwa jihad untuk bersama-sama memerangi tentara sekutu dan penjajah. Kemudian semangat yang sekarang kita sebagai generasi masih muda kurang kita miliki, ya, semangat nasionalisme, sehingga kemudian makin hari makin terkikis, makin menipis. Dan Sehingga mungkin itu sebagai napa Leo, sebagai yo refleksi lah gawe generasi pemuda untuk laiku tadi mewarisi wong ndurane memperjuangkan. nah, sekarang saya jadi generasi NU, baik ya di IPNU apalagi di Ansor, monggo untuk semangat berorganisasi. Ya. Terus anu Le, ini kan lebih ke napa lagi? Organisasi yang napa jenenge yo, jenengan ikuti. Tadi niku dari tahun 90-an di IPNU. IPNU niku kan dulu nggak ada motor, nggak ada HP, nggak ada apa, itu jenengan bilang wis mlaku. Ya perjuangannya yo memang berat, tapi iku kebersamaannya mungkin karena apa jenenge sering bareng gitu kan, rasa keakrabannya gue luwih ada keuntungan sendiri lah daripada sekarang serba mudah, tapi lah iku saling apa saling memilikinya itu kurang. Nah iya lah terus 2000-an 2000-an jenengan pulang di pondok. Iku masih IPNU juga Le? Masih IPNU. Masih IPNU. Iku sampai tahun berapa Le? Nek tahun persisnya kita tidak ingat ya. Cuma seperti kayak ketika saya menikah, selepas saya menikah, maka kegiatan keibnuan saya tinggal. Artinya tidak serta-merta 100% kita lepaskan. Orang milu tah orang. Yuk karang nyatane wis nikahan, adik-adik sing isih IPNU mungkin arep ngundang kumpulan kan bingung. Lah, ya 1-2 kali kita tetap ikut. Tetap ngawal itu. Nggih. Kemudian selepas itu ya kita bareng teman-teman lagi yang dulu seera seangkatan dengan kita di IPNU, bareng-bareng milu nang kegiatan NU, dan sekarang syukur adik-adik sahabat-sahabat semua ke yang nang Ansor yo dukung lah gitu ya. Nganu yo melu kita nang Ansor. Terus anu apa? Program kerja yang paling mengesankan selama jenengan yang IPNU antara tahun 9-an sampai awal 2000-an itu apa itu Le? Dulu kami pernah punya program kerja apa ya sing saya ingat, kita pernah pelatihan ada ya pelatihan skill, walaupun tidak semua ikut. Kita sempat IPNU Mesoi ya IPNU Mesoi sempat punya lembaga usaha cetak undangan zaman dulu. Dimulai dari ketua IPNU saat itu Pak Sujud Sondrowarso yang sekarang di Kajen,
itu kan punya usaha pribadi, cetak undangan. Iya. Dulu kan zaman ini sih seret sablon. Sablon. Orang kaya saiki Sablon kirim ngetik manual ya. print. Sablon. Nah, kemudian setelah Pak Sujud sudah tidak aktif untuk menekuni dunia percetakan sablon undangan itu dilimpahkan ke kita-kita. Nah, itu sempat juga setidaknya ikut menopang lah. Artinya walaupun sekian persen ya ada pemasukan untuk kas. Terus anu lek sing biyen iku zamanku cilik iku sebenarnya anu neng sekolahan ngarep SD siji ki lek kan ono drama biyen kan drama iku rame banget ning ngono. Pemainnya gue Ibnu gue. Iya. Lah iku terus ono teratakai gede iku kita itu serba swadaya kita. Artinya zaman semono Ibnu ini bangsa aku ya bareng karo IPP mengadakan drama, pentas drama menyambut 17-an. Diawali kalau tidak salah 2 hari, berarti mulai tanggal 16 itu kita sudah mengadakan lomba untuk anak-anak. Ya untuk kita juga ada yang untuk kita Ibnu IPPNU ada, anak-anak ada. Kemudian di malam 17-nya pentas drama pernah 2 kali nek ora salah. Kemudian kita juga mengadakan pertunjukan bola api di Agustusan iku. Lah iku modele piye lek iku lek? Model sing priye Mas? Drama. Model iku. Drama nih. Pembagian apa jenenge? Apa gabung karo apa sekarang kan ada Karang Taruna, ada pengurus-pengurus pemuda tiap dukuh itu kan ada ya. Kalau dulu kita murni Ibnu. Dari Ibnu, ya Ibnu IPPNU kita. Ya 1-2 mungkin ada ya teman-teman di luar Ibnu, di luar IPP sing melu. Tapi itu atas nama pribadi, bukan dari organisasi kepemudaan lain, enggak dari pihak misalkan desa ya tidak. Kita murni dari Ibnu IPPNU. Kalau boleh tahu nih Le ya, tadi kan sudah cerita bahwa setelah dari pondok itu jenengan nikah gitu ya. Iya. Apakah itu sampean nikah itu sama anak IPPNU atau sampean dapat dari kenalan dari mana itu? Lah kuwi sama istri yang sekarang itu Le. Sing aran jodoh kuwi wis ana sing ngatur. Nggih. Lah, mulane nek kanca-kanca Ansor kok ora gagian nemu jodoh ya berarti kanca Ansor sing angel diatur. Wah. Secara tidak sengaja aku ya memang nikahe karo IPP. Ya ki wajar jareku, wis lumrah. Timbangane pernae IPP-ne kena wong. Tapi kuwi secara tidak sengaja kuwi. Aku awalnya tidak kenal dengan calon istri saya. Karo bocah sing arep tak seneng iki aku ora ngerti. Iku malah sahabat Munawar Buntu. Zaman biyen kan ning Buntu ana terbangan. Kuwi aku kan melu. Tetapi nek dong karena malam Jumat ya, acara malam Jumat. Acarane bubar kadang jam 11, setengah 12 nembe bubar. Aku mulih dhewe kan rada isi nang dalan. Nginep nanggon sahabat Mohali omahe aku isih kimutan. Ya kuwi bareng karo Nawar, karo Kang Nawar. Dongengan ngalor ngidul, ya guyon-guyon kuwi wareng bocah enom ya dongengane hayal-hayal tok kuwi. Pernah kok beres ki beres dan sebagainya. Tekane takon, wis ndek pacar burung. Wis ndek pacar burung. Aku jawab urung. Aku memang jawab urung. Lah terus jare Naware tak kenalke bocah, gelem apa ora? Ya ora kaiki wong kenalne. Tak takokne sisan. Wani apa ora? Jare Nawar. Tak jawab, nek bocah gelem ya ora apa-apa. Nah, saat itu aku urung kenal bocah. Tapi Kang Nawar kuwi wis takon karo bocah. Kowe nek disenengi kae gelem apa ora? Lah, dong wis ketemu maneh karo Nawar, ketemu karo Nawar. Dongengan jare Naware,
kae wis tak takokno. Strategi juga. Bocahe pengin krungu nggak disampean langsung pengin dongengan. Lah saat itu kan juga sempat timbul kepanikan kan. Grogi. Masih grogi juga berarti. Artinya aku urung apa-apa, nyong kenal bocah burung, kok malah wong liya wis kok takon jare arep nggo aku. Lah tapi yo rezeki. ndak belum ke situ. Belum ke situ. Tapi aku kan apa ya tidak mau lempar batu sembunyi tangan lah artinya kalau mau wis tau ngomong nyatane jare pati takokno gelem yo tanggung jawab ya kawini tak temoni temenan bocah tak temoni dongengan ngalor ngidul ramara biasa harus ada chemistry lah nah, pendekatan nah itu tundungnya kan ojo langsung ora langsung to the point ini harus ada kemanisan sih dongengan kembang-kembangnya sampai akhirnya jadi sampai akhirnya tak takoni gelem pura apa nawar tahu takon sampean jare koki iya tah lah terus sampean priye ya ora kaiki aduh nyong iki mangke aduh berat maneh nggih nyong lah tapi akune ya ora ngan arep men aja mengecewakan wong liya iya ya pokoknya kita lanjut nah sampai kemudian kita ngomong karo wong tua karo bapak karo almarhum Sima pada saat itu masih di Ibnu atau masih aktif ya masih tapi sampai saat tahap itu aku urung kenal karo bocah urung kenal karo bocah berkah peribnuan lah nah terus kan kurang lebih kok kisah sampai saya berumah tangga terus ada ini enggak apa namanya setelah berumah tangga itu ada persoalan nggak misalnya kan otomatis kan kita sibuk kerja ya kan? Berorganisasinya berarti mandek atau masih tetap jalan kan? Ketika kita sudah berumah tangga aku wis nikahan ya ibnunan isih tapi tidak seaktif dulu artinya bagi tanggung jawab lah bagi tanggung jawab bagi anu lah kita sudah ada amanah yang harus kita perjuangkan juga kita Sabtu 2 kali ketika ada undangan Ibnu undangan IPP ya kita sempatkan hadir tapi untuk seaktif dulu lagi ya wis tak kurangi apa setelah Ibnu langsung ansor jalan di ansor ke jalan enggak saat itu sing sak kimutane aku karang aku cah Ibnu ya sing aku ngerti sing aktif ki ya Ibnu mungkin ansor yo ono yo aktif mungkin tapi karang sudah beda maksudnya beda usia beda kegiatan aku kurang paham tapi yo nek bocah anu ansor yo ono wong zaman biyen sempat diklat banser juga mesoyi ranting mesoyi kontingannya paling banyak nek ora salah sentak ansar balun terus apa namanya untuk setelah jenjang menikah itu kan ada tanggung jawab yang harus dipenuhi itu dalam rangka memenuhi tanggung jawab itu awal-awalnya itu sama kan sudah punya pekerjaan atau masih mencari atau sudah merintis belum ini untuk juga mengingatkan saya kemudian juga sahabat-sahabat Ansor yang lain jangan takut kita untuk melangkah jangan takut kita untuk menikah okay. Mungkin di luar sana yo ono sing ngomong aku urung di pekerjaan tetap urung di duit dan sebagainya urung arep nikah mungkin itu ada betulnya tapi saya tidak ikut pendapat yang seperti itu artinya kita yo rezeki ono dhewe nah, kita tetap berpegang rezeki ono dhewe tapi ya jangan melupakan ikhtiar berarti setelah menikah ada saja pintu yang terbuka untuk insya Allah Gusti Allah itu akan tetap dan malah akan menambah rezeki kita cara wong Jawa ngomong rezekine wong loro dadekno siji sing pantare mbiyen kene kerja paling cara kasarane hasile 1 hari
10.000. Ketika kita sudah berkeluarga Jadi 20.000. bisa 20, Ada bisa lebih, lebih, bahkan banyak pemasukan, banyak rezeki yang tidak kita sangka. Berarti itu pada saat pertama kali setelah menikah itu kerja itu usaha apa yang sama? Serabutan. Serabutan. Iya, yang seadanya. yang jadi kenangan itu ya serabutan itu. Setelah sekarang jadi pengusaha gitu ya. Pengusaha yang Pengusaha. lumayan sukses itu. Untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga di awal-awal saya menikah, saya kerja serabutan saonone wong kongkon. Bahkan sampai kita juga pernah masuk ikut kerja di PTPN Solo 3 meskipun sebagai buruh harian lepas dengan upah saat itu kalau tidak salah 12.500 Per hari, per tengah hari, per setengah hari. setengah hari. Nah, kemudian kita juga sambil ndelok ngono ndelok ngene, lurung kono lurung ngene, kira-kira apa nyambet gawe sing Memanfaatkan cocok, kreativitas kita sing pernah sesuai celah-celah karo ya. bakat sing mungkin kita punya. Yo, kita tidak melupakan yang namanya ikhtiar, tidak meninggalkan yang namanya kerja. Tapi jangan sampai kita mempunyai pikiran aku nek ora kerja ora duwe duit. Oke. Seringkali saya praktekkan dalam kita bertetangga, nggih. Kadang kan ono wong sing ngomong mumet iki ora duwe duit. Mumet iki gawean sepi, ini tak melu kerja dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari yang saya praktekkan dan saya sampaikan juga kepada istri saya, duwe duit ora duwe duit ora usah dongengke karo wong liya. Aja nganti wong liya ngerti ngene ora duwe duit. Prinsip itu ya. Soalnya apa? Iya, soalnya apa? Misalkan kita ora duwe duit, kene dongeng prono-prono. Tak kira sing didongangi ora bakal ngenai duit kok. Ya, percuma tok lah. Percuma. Malah kita semakin membuka aib dan kekurangan keluarga Iya, kita. betul. Ya. Lebih baik tampilkan muka ceria, tetap bersemangat, tetap kita Ikhtiar gitu. ikhtiar. Soal rezeki itu Wis ono sing ngatur. sudah ada yang ngatur, kemudian pasang surut sing aran rezeki itu mau tidak mau harus kita alami. Ya. Ya. Untuk penyemangat sahabat-sahabat Ansor semua ini, kalau boleh tahu sekarang saat ini maksudnya usaha-usaha yang sedang digeluti apa saja ini sahabat ini? Nek secara faknya, secara kekhususane saya tidak menekuni satu bidang sing bisa saya Itu sebutkan. multi talent ya, multi talent gitu. Apa saja ditekuni gitu, masuk gitu ya. Sebisa saya, Bisa saya. ketika ada peluang, ada celah sing aku bisa mlebu di situ, ya tak coba. Satu perdagangan. Soal bati, soal rugi, soal hasil, soal gagal itu sudah konsekuensi hidup dan konsekuensi usaha. Satu pelajaran juga yang saya pegang, yang saya dapat dari almarhum guru saya di Kedunguni dulu di pesantren. Sampeyan ojo ngandalke ijazah. Pendidikanmu dhuwur, lulusan perguruan tinggi pun ojo ngandalke ijazah. Sebab apa nek sampean ngandalke ijazah, sampean ora bakal dadi bos. Itu yang saya ingat dari beliau almarhum. Masalahnya apa? Ketika kita mengandalkan ijazah, maka yang ada di pikiran kita adalah aku pan ngelamar ngendi. Terus kita mungkin rezekine ketompo ora. Nah, kita wah aku seneng wis entuk kerja. Tapi dibalik itu dengan kita diterima, lamaran kerja kita diterima, maka posisi kita di saat itu adalah kita bawahan. Seberapa besar pun penghasilan kita, gaji kita, tapi kita tetap di bawah kendali orang lain, di bawah aturan yang ditetapkan, dibuat oleh orang lain untuk kita patuhi, untuk kita jalankan. Kemudian dengan kemampuan kita sing memang pinter, misalkan
sehingga tempat kerja kita, perusahaan kita bekerja jadi tambah maju, ya mungkin gaji kita naik, fasilitas yang kita dapat bertambah. Tapi sebenarnya lebih besar persentase yang masuk ke perusahaan. Nah, artinya saya tidak menafikan yo ora menging monggo lah, misal wong aran rezekine kan dhewe. Sing arep kerja nglamar kerja, luru kerja ya monggo. Tapi nek bisa manfaatkan, nek bisa gunakan masa muda dan kemampuan kita untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Sekecil apapun yang sekecil apapun hasil yang kita dapat dari usaha sendiri, insya Allah akan lebih jadi semangatnya kebanggaan kita. Aku kerja misalnya dengan aku usaha dewe sedina paling 50.000 dibandingkan kita melebu perusahaan gaji kita seharinya 100.000. Tapi nek carane aku mending sing 50.000 dengan kita usaha sendiri. Sebab apa? Siji kita gampangane ngawula nasib, lorone kita bisa menentukan kebijakan utawa priye carane aku usahane tetap jalan minimal. Jalan ya. Berarti bidang-bidang usaha semua dijalanin ya. Iya. Sahabat Suwarto ini sehingga tidak perlu untuk aja mumet nek ora duwe kerja, nek ora ya. ketompo nang pabrik nang PT. Aja mumet. Pokoknya yakin apa aja di ini ya. Yakin lah. Kalau dari sahabat Suwarto sendiri konveksi gitu ya, konveksi juga jalan saat iki yo. Lha kuwi sing aku tak mau ngomong ki secara kekhususan saya tidak punya. Ketika ditanya sampean nyambut gaweane apa, aku jawab bingung. Arep muni tani aku ora. Perkebunan gitu ya. Ora nandur pari, cara kasar tidak tanam padi, tidak mengolah sawah. Padahal nang KTP ku petani pekebun. Tapi aku kon macul cok ora bisa. Ora bisa. Tapi yo setidaknya aku tetap bertahan. Tetap bisa bertahan hidup. Cara wong kampung mono yo umum kancane do nyumbang yo bojoku. Alhamdulillah bisa. Anake kancane do jajan yo milu jajan. Dan kemudian jangan sampai misalkan nanti teman-teman sahabat-sahabat Ansor juga untuk semuanya mbok menawa iki ana manfaate. Besok aja nganti ngomong aku nek ora utang ya ora duwe. Nah, misalkan ada segitu. Aja nganti. Masalah apa? Ucapan adalah doa. Mbok menawa pas ngomong kok kuwi malaikat liwat nggo buku dicatet, payah sampean. Anane urip ya wong sing aran utang, butuh nyelang kuwi umum. Tapi nek ora utang ya ora duwe. Ora usah suka iso ngono ya. Aku tetap berusaha pri carane men duwe dengan berdoa, berikhtiar, berusaha. Gusti Allah mboten sare, rezeki ora bakal kijol. Ketika Gusti Allah menentukan sampean bakal iso iki, sampean iso tuku iki, sampean bisa duwe iki tanpa sampean berusaha pun insya Allah Gusti Allah tinggal kun fayakun. Sebaliknya nek Gusti Allah ora ndunungke bahasane tidak menghendaki si A duwe kae, si B bisa kok kae. Arepa mereka berusaha. Wong-wong nganti kerja jungkir balik siang malam dan sebagainya, nganti kokia-kokie insya Allah karang nyatane ora ana garise cara kasar Gusti Allah tidak ndunungke wong kuwi kelakon, wong kuwi duwe ya ora bakal. Artinya bahwa kita hidup sudah ada yang mengatur. Gusti Allah sudah menentukan garis kehidupan kita, garis rezeki kita, jodoh kita dan sebagainya. Nah, kita sebagai manusia tetap berusaha, tetap berikhtiar, tetap bekerja dan berdoa. Adapun hasil pasrah ke Gusti Allah. Ketika kita terlalu sepaneng, terlalu mengejar target dengan kalkulasi matematis kita, aku nek kok kiye terus kok kokai, maka hasilnya seperti itu. Nah,
seakan-akan kita sudah bisa menentukan nanti kita seperti apa. Nah, padahal garis yang ditentukan oleh Gusti Allah urung mesti sesuai dengan kemauan kita. Sebab sekarang menungso kuwi bisa nih berencana dan berusaha, tapi yang menentukan adalah Tuhan juga. Ketika kita wis sepaneng, wis forsir, wis 100%, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan perhitungan kita, cok kita jadi kecewa sebab kita dalam kita berusaha lupa dengan yang kuasa. Ya, terima kasih. Mungkin ini sebagai kesimpulan juga ya dari sahabat Suwarto sebagai senior di Gerakan Pemuda Ansor Desa Mesoyi. Mudah-mudahan perbincangan kali ini membawa manfaat dan membawa kita kepada suatu inspirasi yang lebih maju, inspirasi yang membawa semangat untuk kita berusaha, misalnya sebagai pemuda yang belum menikah ya seperti tadi diceritakan, memiliki semangat untuk melangkah lebih berani gitu. Mungkin dari sahabat Rotib ada yang ingin ditambahkan atau kita tutup saja perbincangan kali ini? Luar biasa sekali ini lah, simpulkan semua udah lengkap, udah setengah jam lebih, nggak 1 jam. Terima kasih lah. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan, bahwa jika ada yang bisa panjenengan semua petik, bisa panjenengan ambil dari apa yang saya sampaikan, ada kemanfaatan, itu murni dari Gusti Allah ya. Yeah. Jika apa yang saya sampaikan kok hanya sekedar angin lalu, radio bodol sing ora manfaate, itu dari kebodohan saya. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman sahabat-sahabat Ansor, satu, jangan melupakan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian jangan lupa untuk tetap gondeli sarunge kiai. Kita berorganisasi, kita beransor, mungkin di luar sana teman-teman yang memang tidak paham, tidak senang, tidak ngerti, ansor ki ngopo, milu-milu ansor apa manfaatnya dan sebagainya. Jangan pedulikan mereka. Ketika kita milu ansor, insya Allah yakin saja, insya Allah nanti ada yang bisa kita petik manfaatnya ya. Kita bisa ambil pelajaran untuk kehidupan kita, untuk melangkah di kehidupan usia dewasa dan sebagainya. Niku yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Monggo. Ya, terima kasih. Demikian perbincangan pada malam hari ini. Kita tutup saja. Sebelumnya mari kita seruput dulu kopinya, Mas. Ini adalah kopi Anmes, produksi dari Ansor Mesoyi, dari Departemen Ekonomi, adalah untuk kemandirian organisasi. Dalam usaha untuk kemandirian organisasi, kopi Anmes ini adalah produk pertama dari Ansor Mesoyi. Kemudian ada produk yang berikutnya yaitu jahe Anmes yang nanti akan launching di periode berikutnya setelah kopi Anmes. Terima kasih. Kopi Anmes mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.